Banget nih kalau izin nih. Bentar, kita lanjut. Soalnya ini materinya berat banget. Seriusan, ini kita hari ini kita bahas materi berat yang sering banget keluar di KSN yang wah penuh dengan penuh dengan itu ya, penuh dengan analisis dan hitungan di soal kayak gini nih. Makanya kalau kalian nggak masuk ya rugi banget. Ini juga OSN Geografi dan Kebumian nih. Nah, ini materi wajib yang harus kalian kuasai gitu. Dan di sini kita ini belajar apa aja nih? Di meteorologi dan klimatologi kita tuh belajar yang namanya pertama unsur cuaca dan iklim. Terus kita bahas lagi sistem iklim. Terus kita bahas cara kerja meteorologi. Terus yang di bagian klimatologi kita bahas jenis-jenis iklim. Terus kita bahas perubahan iklim global. Terus kita bahas dampaknya. Kalau kalian nggak hadir ya udah kalian ketinggalan banyak banget gitu. Rugi di kalian. Guru kalian itu udah guru sekolah kalian tuh udah memfasilitasi loh, memfasilitasi semua ini. Dulu kakak zaman ketika ikut olimpiade gitu, kakak belajar sendiri. Kalau kalian udah difasilitasi gitu, udah dikasih kemudahan, ada pelatihnya, ada soal yang bener-bener soal olimpiade gitu. Yang kalian udah dikasih soal yang bener-bener soal olimpiade gitu. Kalian nggak hadir gitu. Ah, itu udah rugi banget ya. Kakak harap kakak dari kemarin-kemarin udah ngomong loh, jangan ada yang izin gitu, fokusin dulu ke olimpiadenya gitu biar biar kita sama-sama bisa kejar passing grade Jawa Tengah kalian tuh, karena passing grade Jawa Tengah kalian tuh berat gitu. Aduh, nih agak kecewa nih kakak nih yang izin banyak nih. Karena ya kakak ngelatih buat ngebimbing kalian gitu, supaya kalian bisa. Kalau kalian dibimbing tapi kalian ogah-ogahan ya itu resiko kalian gitu. Oke, next kita. Nah ini nih yang kita akan pelajari nih. Banyak banget nih. Ini baru yang kakak sebutin di awal tadi nih. Ada struktur atmosfer yang mungkin kalian udah tahu, troposfer, stratosfer, cuman itu nggak akan jarang banget keluar di KSN. Struktur atmosfer ini dia jarang, kecuali pemanfaatan, analisis, hitungan gradien geotermis gitu. Nah, kita bahas dulu nih dari yang nah, kita bahas dari atmosfernya dulu nih. Kalau tadi kan kita udah bahas nih, udah basic banget nih. Yang akan kita bahas di sini adalah atmosfer, campuran gas yang menyelimuti bumi, di mana gas yang paling tinggi itu ada strukturnya ada apa aja nih? Oh, ternyata gas yang paling tinggi itu nitrogen, terus dia ada baru oksigen gitu. Unsur cuaca dan iklim, radiasi. Nanti kita akan belajar sudut datang sinar matahari. Terus kita akan bahas penyerapan sinar matahari. Terus kita akan bahas penghamburan, temperatur udara. Yang kebumian kita akan bahas alat-alatnya, gimana kerja formatnya gitu, gimana analisisnya. Tekanan udara, kita akan bahas gimana perbedaan tekanan udara itu akan mempengaruhi suatu fenomena meteorologi gitu. Arah kecepatan angin, kelembaban udara yang nanti jadi jendela atmosfer, curah hujan sama penguapan. Nah, ini penting banget nih, ini akan kita babat habis hari ini gitu. Kalian nggak lapar? Lapar nggak nih kalian nih? Kalau lapar sambil makan nggak apa-apa. Sambil makan nggak apa-apa. Kalau lapar. Next, nah pertama kita akan bahas, nah ini perbedaannya ini udah. Nah, kita akan bahas mekanisme kerja meteorologi dulu. Jadi kalau ini kalian nanti kakak jelasin dulu baru nyatet ya. Jadi kalau
Di sini kalau kita udah tahu kan badan yang khusus untuk menaungi meteorologi klimatologi kan BMKG nih. Sambil sharing, ini kan BMKG dia tentang meteorologi klimatologi. Kalau dia BIG, ini tentang peta. Nah, jadi ada lembaga-lembaga khusus, lembaga pemerintahan khusus yang menaungi beberapa masalah gitu, kayak BIG peta, atau menaungi beberapa eh, kejadian. Nah, kalau dia 8, Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional ini khusus untuk penginderaan jauh. Nah, ini nanti di geografi kita bahas lagi. Terus kalau dia untuk bencana, dia ada BNPB. Nah, ini dibagi-bagi. Nah, kita hari ini fokus yang ke BMKG. Di mana sistem kerja BMKG, di HP kalian pun ada. Di HP kakak sekarang suhunya masih 30 derajat Celcius. Nah, itu dapatnya dari mana? Dapatnya hasilnya dari analisis dari mekanisme kerja meteorologi. Yang kebumian diperhatikan. Sambil yang geografi juga Pak liatin ya. Jadi dalam meteorologi pertama itu dia ada observation. Nah, observation-nya itu berdasarkan apa? Oh, observation-nya itu ada yang observasi setempat. Nah, observasi tempat. Semisal dia ngobservasi wilayah Filipina. Nah, terus ada observasi dari udara. Nah, dia pakai foto udara nih. Yang ketiga ada radar observation. Berarti kalau ada radar observation itu berarti dia pakai ada yang pakai satelit, ada yang pakai alat-alat canggih sistem deteksi gitu. Yang berikutnya dia ada surface. Surface itu dia permukaan. Analisis permukaan dia. Misalnya permukaan suatu daratan, permukaan suatu lautan, itu dia bisa diobservasi. Untuk diteliti berapa suhunya, berapa tekanan udaranya. Sama dia ocean observation. Nah, ini nih yang cakupannya cukup luas. Karena apa? Laut itu merupakan penyangga iklim. Jadi nggak hanya daratan aja. Kalau di daratan kan kita kenal dengan istilah green carbon. Kalau di laut dia ada istilah yang namanya blue carbon. Nah, ini bertugas untuk menjaga iklim yang dari laut gitu. Dan yang terakhir dia international data exchange. Dia kayak ada sekumpulan base data yang merangkum sejumlah wilayah yang luas. Nah, ketika ini semua udah diobservasi baru ini ada yang namanya analisis, forecast dan aplikasi. Model prediksinya gimana? Model prediksinya itu dia seperti ini. Dia ada ahli-ahlinya, ahli-ahli meteorologi. Ini kan ada kita tuh ada sekolah kedinasan yang namanya STMKG. Ini kakak belum tanya nih, kalian yang IPA dan IPS siapa aja sih? Ya, yang IPA dan IPS. Gitu. Ada yang anak IPA nggak di sini? Adakah yang anak IPA? Ada yang anak IPA nggak nih? Yang IPS apa? Oke, apa IPS semua? Yang anak IPA siapa aja? Saya, Fitri dan Amel gitu. Yang anak IPS siapa aja? Oke, Fitri dan Amel IPA ya. Oke. Sisanya IPS. Oh, IPS. Oke, nggak apa-apa. IPA IPS masih bisa dipadukan. Yang penting kalian rajin datang sama rajin ngerjain soal. Kalau kalian walaupun anak IPA tapi kalian nggak pernah belajar atau apa, ya udah nggak bakal dapet kalian. Gitu. Pegang omongan kakak. Kalian nggak pernah latihan soal, kalian nggak pernah datang pas kelas, nggak bakal juara kalian. Pegang omongan kakak. Tapi kalau kalian rajin ngerjain soal, rajin nge-upgrade diri sama rajin datang, insya Allah pasti negeri Jawa Tengah tembus sama kalian.
Tuh. Oke, kelas 10. Oh iya, oke, kelas kurikulum merdeka ya. Oh iya, kakak juga di sini kan ngajar di MAN juga, makanya ini ada suara-suara itu berarti kakak masih di asrama sekolah nih. Oke. Next, kita kembali ke topik nih. Ketika datanya udah ada model prediksi ramalan cuaca, udah dikumpulkan datanya, baru dia ada tahapan penggunaan user. Nah, ini yang kita kenal dengan warning. Warning itu kayak peringatan cuaca buruk gitu. Weather forecast, water forecast itu kayak sekarang ini suhunya berapa gitu. Terus ada untuk pesawat, di mana suatu wilayah udara itu banyak awan cumulonimbusnya atau enggak gitu. Sama buat informasi tentang wilayah laut. Ini bentuk dari mekanisme kerja meteorologi. Jadi nggak sembarangan. Orang mekanisme kerja penginderaan jauh aja nggak sembarangan. Deteksi, identifikasi, analisis. Dan meteorologi klimatologi juga punya mekanismenya sendiri-sendiri. Ini yang wajib banget kalian pahami. Apalagi yang kebumian. Karena bedanya kebumian dan geografi dan di meteorologinya, di kebumian itu lebih mendalam. Sedangkan di geografi bagaimana meteorologi itu mampu mempengaruhi ruang spasial dan penduduk, pola hidup kependudukan. Itu yang wajib kalian ketahui. Tuh, udah kakak kasih clue-nya. Kalian harus bisa membedakan sendiri-sendiri gitu. Apalagi yang geografi kemarin sama Kak Lalu belajar apa aja? Yang geografi, yang kebumian. Yang kebumian belajar apa aja nih? Astronomi ya? Yang kebumian kemarin ya? Bener nggak? Astronomi bola, udah kalian pahami juga kan? Yang kebumian nih? Sambil kakak nge-share. Oke, astronomi. Berarti udah bisa ngitung-ngitung asbol sama asensio recta ya? Kakak udah nggak ngulik-ngulik lagi yang astronomi. Kakak cuma fokus ngebenerin fisiknya aja nih. Ntar kakak nge-share foto kalian di grup. Nah, udah aman kita. Oke, kita lanjut lagi. Sejauh ini udah bisa dipahami belum nih tahapannya? Kalau untuk satelit untuk meteorologi ya, ini yang satelit untuk meteorologi dia ada satelit khususnya. Jadi kalau kalian lihat nih kan dapat nih ada yang mana nih radar observation dia ada yang pakai satelitnya itu dia ada khusus. Dia ada satelit NOAA sama satelit ini yang mereknya USA ya. Sama ada satelit Himawari. Ini yang punya Jepang. Jadi negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia itu udah canggih. Dia udah punya satelitnya sendiri gitu untuk memetakan menganalisis wilayahnya. Kalau Indonesia belum, cuman ya kedepannya akan ada sih, akan ada. Bismillah aja lah ya. Tuh. Udah bisa dipahami sejauh ini? Paham nggak nih? Kalau nggak dipahami tanya ya. Oke, bisa. Oke. Udah mulai panas banget nih Pak nih. Next, kita akan bahas. Sambil kalau kalian mau nyatet dulu, boleh. Apalagi yang kebumian nih. Yang kebumian ada berapa anak di sini? Yang kebumian siapa aja sih? Yang tulis di kolom komentar dong. Yang kebumian siapa aja biar kakak bisa ngebedain nanti yang kakak tanya gitu. Ini kalau kakak galak, ya karena kakak nggak mau kalian kalah gitu. Kakak ini jiwanya tuh pejuang banget. Nggak mau kalian kalah. Kalau kakak latih harus bisa tarung bener-bener. Oke, Aulia Farida, kebumian. Oke, karena kalau yang menang ya untuk kalian, bukan untuk kakak gitu. Yang bangga kalian, yang bangga sekolah kalian. Anak-anak OSN tuh anak-anak yang istilahnya pejuang sekolah loh, pejuang akademik banget. Oke, yang kebumian ada Fitri dan Amel, Anifa Kasana, Aulia Farida. Oke, harus masuk terus ya pokoknya. Sampai lomba itu kalian harus tetap bisa menguasai basicnya.
Kakak kasih basic di sini, kakak kasih ajarin cara analisis, baru nanti kalian bisa terjun ke soal. Udah enak banget tuh. Tuh. Oke, next kita akan bahas. Nah, ini nih. Taman alat-alat meteorologi ini penting banget buat kalian semua. Siapa lagi nih? Saya kebumian. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kakak harap minggu depan nggak ada yang izin. Nggak ada yang izin. Oke, sepakat ya? Kalau sakit ya masih bisa kakak izin. Tapi kalau izin untuk kegiatan yang ya kayak kalian cuma main futsal, kelas meeting, kalau perlu ya dikurangi ya. Gitu. Jadi taman alat meteorologi ini di sini nih, dia ada beberapa alat-alat yang khusus nih. Biasanya ada di stasiun cuaca. Dan stasiun cuaca di tiap provinsi itu beda-beda. Ada stasiun cuaca yang khusus buat meteorologi dan klimatologi, sama ada yang khusus laut. Ini kan yang daratan nih. Nanti ada stasiun cuaca maritim, itu beda-beda. Ada yang daratan dan ada yang lautan. Karena apa ya? Karena lautan juga menyumbang dalam meteorologi dan klimatologi gitu. Kalau kita lihat, ini tadi udah kakak jelasin di awal ya. Nah, ini alat-alatnya tadi. Kalau kalian pengen lihat, nah, kalian ini udah nggak akan kakak ngulik lebih jauh ya. Ini kakak cuma mau ngulik seberapa beda sama istilah-istilah pentingnya. Jadi ini kan kalian mungkin udah tahu, udah belajar gitu. Kalau ada beberapa lapisan kayak lapisan troposfer, lapisan yang paling ini fenomena cuaca dan iklim. Sama di sini kakak mau ngebedain nih, ngebedain ada yang kalian udah pernah dengar hukum gradien geotermis belum? Udah pernah dengar bunyi hukum gradien geotermis? Ya, nah, udah pernah dengar belum nih? Kalau belum akan kakak bahas. Soalnya kalau kakak tanya kalian dulu, ini penting banget ini. Belum? Oke, kita bahas. Ntar dulu, kakak mau. Oke, bentar. Keep dulu ya, kakak mau tambahin slide dulu biar kalian makin paham. Nah, ini sana kalau di kebumian ada hitung-hitungannya juga. Hitung-hitung nanti berdasarkan lapisannya, kalian suruh ngitung gitu. Tar. Suara kakak masih kedengaran jelas ya? Biar kalian semua paham bahwasannya ini loh Olimpiade yang kakak lagi nyiapin slide kok loadingnya lama banget. Oke, kakak tambahin slide lagi nih. Mana ya nambahin slide itu di new slide. Share. Oke. Oke, jadi di lapisan atmosfer itu, tadi kan kita bahas lapisan atmosfer. Itu berlaku dua hukum. Pertama, dia hukum gradien geotermis. Nah, hukum gradien geotermis ini unik nih. Dia di tiap lapisan beda. Jadi dalam lapisan atmosfer yang ada hukum gradien geotermisnya itu cuman dua, lapisan troposfer sama lapisan mesosfer. Di mana di lapisan ini pun naiknya pun dia juga beda. Ketika di troposfer, tiap naik 100 meter, suhu turun
0,6 derajat Celcius. Tapi ada beberapa ahli yang mengatakan 0,56 derajat Celcius, maka diambil rata-ratanya 0,6 gitu. Sedangkan di lapisan mesosfer dia tiap naik 100 meter suhu turun 0,4 derajat Celcius. Dia lebih ekstrim lagi. Makanya di lapisan ini merupakan lapisan terdingin. Karena lapisan terdingin di atmosfer. Nah, maksudnya adalah kita ambil contoh, misalnya nih, di pegunungan. Nah, nanti ada soal. Biasanya nih di kebumian soalnya ya. Misalnya ada soal, misalnya Gunung Kilimanjaro. Gunung Kilimanjaro itu punya tinggi kurang, ini contoh aja, kurang lebih 7.000 meter, 7.000 mdpl. Nah, sedangkan ketika di soal itu ditanya, rata-rata ditanya di sini, suhu rata-rata daratannya itu 26 derajat Celcius. Ini suhu rata-rata daratan. Ketika, sebenarnya kakak ambil contoh siapa ya? Kakak ambil contoh si Anfa mendaki Gunung Kilimanjaro, ketika dia di tengah-tengah di ketinggian 3.500 mdpl, itu suruh ditanya berapa besaran suhu di sini, sama ketika dia sudah sampai puncak ditanya lagi berapa besaran suhu di sini. Berarti ketika kita pakai di lapisan ini kan 7.000 berarti dia pakai masih di lapisan troposfer. Nah, berarti kita pakai yang ini. Nah, tinggal kaliin aja nih 7.000 pertama 3.500 dikali 0,6 dulu. Berapa tuh? Tiap 100 meter kan. Nah, nanti bisa dikurangin. Itu adalah bagaimana kalian bisa memecahkan masalah. Ini yang geografi juga harus belajar ya, yang geografi ya. Karena ya bisa ngitung juga. Kakak harap gitu ya. Bisa ngitung dan bisa paham gitu. Nah, 3.500 kan, 3.500 sebenarnya dibagi 100. Tiap naik 100 meter berarti 35 derajat kali 0,6. Berarti dia ada penurunan kenaikan suhunya itu berarti ada 21 derajat. Nanti tinggal dikurangin suhu rata-ratanya aja. Nah, di sini nanti dilihat nih suhu, ada perbedaan suhu rata-rata tiap daratan. Dan kalau misalnya tanyain di lapisan mesosfer, berarti kita pakai yang 0,6 derajat Celcius. Itu perbedaannya. Tuh. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Sebelum kita ada lagi nih namanya yang beda dari gradien geotermis, namanya isotermis. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Bisa dipahami? Oke, suara kakak kedengeran nggak nih? Cek, cek, cek. Cek, bisa dipahami nggak nih? Oke, bisa. Pokoknya jangan sampai kebalik. Nah, di sini kita bahas satunya lagi, lapisan isotermis. Nah, isotermis ini dia agak beda nih. Dia ada di lapisan stratosfer. Aduh, kok nggak stabil nih sinyalnya nih. Ganti tethering coba ya. Ini suara kakak masih kedengaran jelas. Moga-moga. Nah, di sini, di sela-sela ini nih, aduh, sorry.
Warna merah mana? Nah, tadi kan di mesosfer sama troposfer kan berlaku hukum gradien geotermis. Nah, di lapisan stratosfer, nah dia nggak berlaku dua hukum ini. Yang berlaku adalah berlaku lapisan isotermis, yaitu lapisan paling bawah di atmosfer. Nah, ini kan lapisan paling bawah ya. Nah, ini adalah namanya lapisan isotermis. Nah, lapisan isotermis itu dia anomali, maksudnya anomali itu dia ada kenaikan suhu. Nah, ada kenaikan suhu. Kok dia ada kenaikan suhu? Kakak tanya, penyusun lapisan stratosfer itu apa nih? Ya, ayo penyusun lapisan stratosfer. Jawab aja, jangan takut salah. Tuh di kelas kakak. Jawab aja, jangan takut salah. Ya, penyusunnya apa? Oke. Oke, penyusunnya. Itu penyusun bumi ya. Nggak apa-apa dijawab. Bagus, kakak hargai itu. Jadi ketika di lapisan stratosfer itu penyusunnya adalah ozon. Nah, ketika ozon kan dia kan senyawanya kan O3 nih. Ketika senyawa O3-nya ini berhasil menyerap radiasi sinar ultraviolet, UV, nah, dia akan menjadi panas. Dia akan menjadi panas. Makanya ketika dia terjadi panas itu, terjadilah adanya kenaikan suhu di lapisan tersebut. Gitu. Dan kenaikan suhunya itu hanya terjadi di lapisan stratosfer. Makanya agak beda nih lapisan stratosfer. Dan ketiga lapisan ini disebut juga dengan lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer. Ini merupakan lapisan yang istilahnya itu, nah, ini kakak garis bawahi di sini ya. Oke. Lapisan homosfer disebut juga dengan, kenapa dia disebut juga dengan homosfer? Karena dia yang paling dekat dengan bumi gitu. Terus di sini juga bersifat patogen. Patogen itu yang memberikan pengaruh bagi bumi itu sendiri. Gitu. Ini basically banget dari lapisan-lapisan di bumi, mulai dari troposfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer atau eksosfer gitu. Nanti habis ini kita bahas yang eksosfer. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih sambil kalian nyatet nih? Oke, ini catat dulu, jangan sampai lupa basicnya. Oke, kalau udah selesai nyatetnya bilang ya. Habis ini kita mau bahas yang ionosfer dulu deh, yang ionosfer. Kita bahas detail satu persatu. Tuh. Oke, kalau udah selesai nyatetnya bilang ya. Baru habis ini kita pindah ke lapisan ionosfer. Ini ionosfer penting banget nih di kebumian juga di geografi nih.
Ya sudah. Ini ada guru pendampingnya juga kan ya? Ini Bu Zaro masuk nggak sih? Oh, Bu Zaro ada. Kalau yang kebumian, oh ini Bu Francisca ya? Oke. Ada, Kak. Ini mohon banget, mohon itu ya Bu ya, anaknya kalau bisa suruh masuk ya Bu ya. Anak-anak yang izin itu kalau misalnya izinnya kira-kira nggak urgen banget, berharap banget bisa masuk nih anak-anaknya nih, karena udah ketinggalan jauh banget kalau udah seperti ini. Jadi kalau nanti takutnya kalau dapat soal-soal yang iya putus-putus ya Bu. Ini tadi saya pesan kalau bisa anak-anaknya suruh masuk ya Bu, kalau misalnya izin-izin kurang urgen gitu atau izinnya nggak seberapa penting gitu. Kalau bisa harus masuk kelas terus ya Bu, soalnya ini soalnya memang soal-soal untuk maupun geografis sama kebumian, soal-soalnya memang basically analisis dan hitungan. Jadi kalau misalnya murid-muridnya itu ketinggalan satu materi aja itu udah bingung banget kalian. Udah bingung banget tentang analisis-analisisnya gitu, sama ngitung-ngitungnya, sama proses ngejelasin fenomena yang berpengaruhnya. Itu makanya Kakak harap banget ini kalian harus masuk terus gitu. Kalian pengen juara kan? Pengen juara semua kan? Kalau ditanya pengen juara ya juara itu nggak ada kata-kata hoki ya. Juara itu tidak dilahirkan, tapi juara itu diproses. Nah, inilah proses kalian ditempa di sini supaya kalian bisa jadi juara gitu. Tapi kalau misalnya selama proses penempaannya kalian udah kakak aku sehari masuk sehari masuk sehari enggak, gak bakal bisa ditempa gitu. Kak, di sini nih kalian ibaratnya tuh kalian masih diamond ya, diamond yang hitam gitu. Nah, kakak mau les kalian supaya bisa jadi diamond yang bercahaya gitu, yang bisa membawa nama baik sekolah di bidang akademik, apalagi sampai nasional. Wow, itu udah bagus banget gitu. Next kita pindah ke kita yang belum kita bahas ini lapisan ionosfer ya. Ionosfer ini dia beda lagi nih, ini yang nah ini ionosfer. Nah, ini di ionosfer akan terjadi proses terjadinya aurora nih ketika dia di sini nih, warna merah aja deh.